Bagi teman-teman yang sedang mencari broker yang legal dan aman serta memiliki edukasi yang baik, Anda bisa trading di Forex IMF. Dapatkan spread yang kompetitif, free swap, dan juga leverage hingga 1:400. Link pendaftaran di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang sesuatu yang sangat penting ya teman-teman semua, yang sering kali tidak disadari bahkan tidak diketahui oleh trader. Seringkali trader itu bertanya-tanya ya, kenapa hasil backtest itu begitu luar biasa bagus, tapi giliran dibawa ke real trading itu hasilnya jeblok luar biasa. Ya iyalah, jangankan hasil backtest, hasil real trading historis pun itu tidak menjamin hasil di masa depan. Jadi bisa jadi hasil real tradingnya itu bagus ya bertahun-tahun ke belakang, akan tetapi giliran kita ikut sistem tradingnya itu langsung jeblok. Kita ambil contoh Richard Dennis ya teman-teman semua, seorang trader legendaris dunia. Richard Dennis punya histori trading yang sangat luar biasa selama kurang lebih 20-an tahun. Antara tahun 70 sampai 80-an, Richard Dennis terkenal karena dia telah mengubah modal ribuan dolar menjadi ratusan juta US dollar. Akan tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sejak tahun 90-an, bisnis trading atau fund management Richard Dennis mengalami kerugian yang sangat banyak. Ternyata sistem turtle trading yang telah terbukti memberikan profit yang luar biasa selama 20-an tahun, ternyata tahun 90-an itu tidak profitable lagi. Kemudian puncaknya di tahun 2000, Richard Dennis terpaksa menutup bisnis fund management miliknya. Atau kita juga sering mendengar ya teman-teman semua, sebuah disclaimer dari misalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang reksadana, yaitu bahwa performa masa lalu atau performa saat ini tidak menjamin performa di masa depan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Richard Dennis yang sudah terbukti profitable selama 20-an tahun kemudian menjadi tidak profitable lagi? Kenapa harus ada disclaimer semacam itu pada perusahaan-perusahaan investasi atau fund management? Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena market memang penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatu tentang market, trading, dan investasi itu hasilnya selalu berupa probabilitas. Artinya adalah bahwa di market itu ada keacakan. Adanya keacakan atau randomness inilah yang membuat market itu susah diprediksi dan hasilnya hanya berupa probabilitas dan bukan kepastian. Salah satu keacakan yang akan saya bahas di video ini adalah distribusi win and loss. Ketidaktahuan trader terhadap keacakan dari distribusi win and loss inilah yang menjadi salah satu penyebab trader itu loss melulu. Jadi karena bukan trader itu kurang pintar atau sistemnya kurang bagus, akan tetapi karena ketidaktahuannya dia tentang distribusi win-loss yang acak ini yang membuat dia trading dengan sangat ceroboh. Oleh karena itu materi ini super duper penting bagi kita semua ya teman-teman semua, agar kita itu tahu market itu ada semacam keacakan di dalamnya sehingga kita juga bisa lebih bijaksana dalam berinvestasi. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan nanti jangan lupa di like videonya, share, dan berikan komentar Anda ya. Dan satu lagi teman-teman, nontonnya jangan di skip. Oke teman-teman semua, kita mulai saja materinya ya. Kalau Anda mau ambil snack, ambil kopi untuk menikmati materi ini silakan juga ya teman-teman. Dan kalau bila perlu nih, ambil juga catatan ya. Anda bisa catat poin-poin penting yang mungkin Anda merasa perlu mencatatnya untuk pelajaran ke depan. Apa sih yang dimaksudkan dengan distribusi win-loss yang acak? Nanti saya akan tunjukkan di chart juga ya teman-teman semua, akan tetapi saya akan tunjukkan dulu seperti apa modelnya di Excel. Dua bagan yang Anda lihat ini ya teman-teman semua adalah sebuah ilustrasi saja ya. Yang di kiri ini adalah ilustrasi pada backtest atau real trading yang sudah terjadi di masa lalu ya teman-teman. Sedangkan yang di kanan ini adalah bagan atau ilustrasi tentang real tradingnya. Kita akan fokus dulu ke bagan yang sebelah kiri, yaitu yang berupa backtest atau hasil trading history di masa lalu ya teman-teman semua. Ini adalah sebuah bagan yang berisi tentang 100 buah kotak yang mencerminkan jumlah trade kita. Kotak yang berwarna hijau adalah hasil trade yang profit, sedangkan kotak yang berwarna merah itu adalah hasil trade yang loss. Winning rate pada hasil backtestnya itu katakanlah 60%. Artinya dari 100 trade ini, 60 trade itu profitable, sedangkan 40 trade itu loss. Yang dimaksudkan dengan distribusi win-loss itu acak adalah
Kita sebagai trader itu kita tidak tahu ya teman-teman semua, dalam 100 kali trade ini pada trade yang keberapa saja kita akan profit dan pada trade yang keberapa saja kita akan loss. Jadi distribusi win-loss-nya itu memang acak dan kita tidak akan pernah bisa tahu. Hasil dari masing-masing trade itu sepenuhnya independen dan tidak ada hubungannya dengan trade yang kita ambil sebelumnya atau sesudahnya. Salah satu konsekuensi yang paling penting dan serius tentang keacakan distribusi win and loss ini adalah kita juga tidak bisa tahu kapan, di mana, dan seberapa panjang urutannya kita akan mengalami loss dan profit yang beruntun. Kalau kita melihat bagian dari backtest-nya ini ya teman-teman semua, hasilnya tentu saja profitable ya, karena winning rate-nya itu 60%, katakanlah dengan asumsi risk reward ratio-nya itu 1:1 ya teman-teman semua, maka hasil backtest-nya ini sangat bagus ya teman-teman semua, bagus sekali, dan kita hanya punya 4 kali loss yang beruntun ya teman-teman semua. Kita melihat dari kotak yang ke-78 sampai yang ke-81 ini ada 4 kali loss yang beruntun. Kesalahan banyak trader ketika dia melihat hasil backtest yang seperti ini atau mungkin hasil real trading historis yang seperti ini, itu berpikir bahwa nanti pada saat dia melakukan real trading itu hasilnya akan sama persis atau paling tidak mendekati hasil backtestnya atau hasil historisnya ini. Jadi dia berpikir nih, waduh winning rate-nya 60%, oke punya, ya kan, loss beruntunnya cuma 4 kali, ya kan, lalu dia berpikir, waduh loss beruntunnya ini udah diuji nih, ya kan, cuma 4 kali men, lalu dia mulai berpikir, waduh kalau 4 kali berarti gua bisa per trade-nya tuh resikonya gua bisa pakai 10% dong, karena dia berpikir, nanti paling-paling drawdown-nya juga cuma maksimal 40%, ya katakanlah 50% lah. Berdasarkan keyakinan yang tidak rasional terhadap hasil backtest maupun hasil real trading historis inilah, maka sang trader itu memutuskan bahwa oh iya nih gua bisa pakai resiko per trade-nya itu 10% aja dah, biar profitnya gede dan cepet jadi sultan. Kemudian dicobalah di real account ya teman-teman semua dengan resiko per trade itu 10%. Hasilnya seperti yang Anda lihat di bagian yang sebelah kanan ini ya teman-teman semua. Hasil real trading winning rate-nya katakanlah itu juga 60%. Cocok dong dengan hasil backtest-nya. Dalam contoh ini winning rate-nya sengaja saya samakan menjadi 60%. Dalam prakteknya tentu saja winning rate ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada hasil backtest atau hasil historisnya. Akan tetapi dalam video ini saya akan lebih fokus ke pengelolaan resikonya ya teman-teman, karena buat saya yang namanya trading atau investasi itu adalah seni bagaimana kita mengelola resiko. Pada bagian real trading yang di sebelah kanan ini ya teman-teman semua, itu winning rate-nya anggaplah sama 60% ya. Akan tetapi ya teman-teman semua, ternyata dengan winning rate yang sama 60%, asumsi saja ya teman-teman semua, ternyata hasilnya adalah boncos. Loh, kenapa kok bisa boncos? Winning rate-nya kan sama 60%, harusnya profit juga dong. Karena sang trader tidak memperhitungkan distribusi win and loss yang acak ini. Karena distribusi win and loss yang acak itu menyebabkan terjadinya loss beruntun yang lebih banyak dibandingkan ketika backtest. Seperti yang Anda lihat di bagian real tradingnya ini ya teman-teman semua, mulai dari trade yang pertama sampai trade yang ke-10, itu hasilnya itu imbang ya, nggak profit nggak loss, karena hasilnya itu loss profit dan seterusnya seperti itu ya. Akan tetapi mulai dari trade yang ke-11 sampai trade yang ke-15 itu terjadi loss yang beruntun sebanyak 5 kali. Jika kita lihat ke hasil backtestnya yang sebelah kiri ini ya teman-teman semua, ini maksimal consecutive loss-nya itu atau loss yang beruntunnya itu cuma 4 kali ya, yaitu dari trade yang nomor 78 sampai 81 ya teman-teman semua. Dan loss 4 kali berturut-turut ini mungkin terasa akan lebih enteng. Kenapa? Karena pada trade-trade yang sebelumnya ini yang di atas-atasnya itu kita sudah profit duluan ya teman-teman semua. Oleh karena itu 4 kali loss yang beruntun ini terasa enteng sekali. Akan tetapi hasil real tradingnya ini membuat kita shock ya teman-teman semua. Kenapa? Karena kita itu belum sempat profit, akan tetapi udah dihajar duluan sama loss beruntun sebanyak 5 kali. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena distribusi win and loss yang acak itu ya teman-teman semua. Kita itu benar-benar tidak tahu pada trade keberapa saja kita akan profit dan pada trade keberapa saja kita akan loss, dan juga kita tidak tahu kapan kita akan mengalami profit dan loss yang beruntun
dan sepanjang apa sequence-nya. Kemudian lanjut trade lagi ya teman-teman semua. Wah, di sini mentalnya mungkin udah down duluan. Waduh, kok udah profit beruntun 5 kali ya. Kemudian lanjut nih ya teman-teman, profit loss seperti itu, lanjut begini ya. Di sini normal aja. Nah, pada trade yang ke-34 sampai ke-38 ini kita kembali bernasib sial nih ya teman-teman semua. Kembali terjadi 5 kali loss beruntun. Setelah mengalami 5 kali loss beruntun yang kedua ini ya teman-teman semua, modal kita sudah habis duluan. Akan tetapi ini saya tidak menghitung secara exact ya teman-teman, agar supaya teman-teman ya sedikit dapat gambaran saja. Seandainya trade-nya itu diteruskan ya teman-teman semua, winning rate-nya itu mungkin akan sama 60% ya. Akan tetapi karena munculnya sequence loss beruntun yang tidak terduga-duga ini ya, duit kita tuh udah habis duluan, yang membuat trade kita terhenti hanya sampai pada trade yang ke-38. Apakah keacakan dari distribusi win and loss yang sangat mematikan ini bisa diperbaiki keadaannya dengan melakukan backtest yang lebih bagus? Sampel backtestnya mungkin diperbanyak atau durasi backtestnya diperpanjang? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman, boten sakit. Kenapa nggak bisa Pak Setio? Pertama-tama tentu saja kita tidak ada yang tahu masa depan. Kedua, jangankan backtest ya, performa real trading di masa lalu aja dan masa kini itu tetap tidak bisa menjamin hasil di masa depan. Ketiga, backtesting itu memang tidak didesain untuk mengatasi distribusi win and loss yang acak ini. Waduh, Pak Setio anti backtesting nih. Enggak ya teman-teman ya. Saya sedang ngomong tentang keterbatasan backtesting. Backtesting itu bukan Tuhan, bukan Nabi, dan dia punya keterbatasan. Jadi kalau Anda tidak sadar akan keterbatasan backtesting ini, apalagi ditambah Anda tidak sadar bahwa distribusi win and loss itu adalah acak, ya tidak heran kalau akun Anda itu hangus. Mengambil resiko per trade yang terlalu besar hanya berdasarkan hasil backtest itu adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana. Jangankan backtest ya teman-teman, hasil real trading pun tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan kita mengambil resiko yang terlalu besar pada setiap trade. Banyak kan trader yang begitu, ya kan, waduh trading 1, 2, 3, mungkin 10 kali, waduh profit man, ya kan. Setelah dia profit apa yang dia lakukan? Gedein lotnya, ya kan. Setelah dia gedein lotnya apa yang terjadi? Hangus semua uangnya. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi karena tidak paham bahwa distribusi win and loss itu sepenuhnya acak. Sekarang saya akan menjelaskan distribusi win-loss yang acak ini dengan menggunakan chart, agar teman-teman juga bisa lebih paham. Katakanlah kita sekarang sedang trading dengan menggunakan indikator auto bullish engulfing yang ada di TradingView. Jadi ini adalah ilustrasi ya teman-teman semua, jadi saya mengambil 3 buah trade saja untuk ilustrasinya agar lebih mudah dipahami, begitu ya. Jadi pada trade yang pertama ini ya teman-teman semua, auto bullish engulfing itu menghasilkan sinyal yang bagus nih. Jadi kalau misalkan kita buy di sini, maka kita akan profit ya. Jadi trade yang ini profit ya teman-teman semua. Nah, di trade yang kedua ini juga profit ya teman-teman semua. Kita ada sinyal di sini dan kita kalau buy kita akan mengalami profit ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan ke trade yang ketiga ya teman-teman semua. Di trade yang ketiga ini kita mengalami loss ya, karena ketika dia muncul lalu harga dibawa turun ke bawah. Ini adalah kejadian yang sudah terjadi ya teman-teman semua. Jadi kita bisa bilang, oh ini di sini ini dia sequence-nya begitu ya, urutannya itu di sini profit dan yang di sini itu dia loss. Akan tetapi apakah distribusi win and loss yang ada saat ini itu akan sama dengan misalkan distribusi win and loss pada 3 trade selanjutnya? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman semua. Karena pada 3 trade selanjutnya itu yang namanya urutan atau sequence profit and loss-nya itu benar-benar acak. Artinya dalam 3 trade selanjutnya itu bisa jadi urutannya adalah profit, loss, profit, atau loss, profit, atau loss semua ya, atau profit semua. Jadi kita itu tidak tahu ya teman-teman semua, dalam 3 trade ini atau 3 trade selanjutnya itu trade mana saja yang akan profit dan akan loss, itu kita benar-benar tidak tahu. Nah, kemudian konsekuensi dari acaknya distribusi win and loss ini adalah kita juga tidak tahu kapan akan terjadi profit atau loss yang beruntun dan berapa lama sequence-nya. Kita nggak ngomongin tentang profit yang beruntun ya teman-teman semua, karena kalau profit beruntun tentu saja itu bukan masalah. Yang kita mau fokuskan itu adalah loss yang beruntun. Karena loss beruntun itu tidak hanya mungkin terjadi pada 3 trade selanjutnya ya, akan tetapi bisa juga terjadi pada 6 trade selanjutnya atau bahkan mungkin 9
9 trade selanjutnya. Atau mungkin 3 trade selanjutnya sequence-nya itu bukan profit loss, akan tetapi loss profit. Dan ini baru 3 buah trade saja ya teman-teman semua. Bayangkan kalau kita itu sedang melihat kepada 100 trade atau mungkin 1000 trade. Artinya adalah bahwa memang sifat yang acak dari distribusi win and loss ini sifatnya itu infinite. Tidak peduli seberapa jago Anda trading, ya tidak peduli juga seberapa bagus metode yang Anda miliki, dan juga tidak peduli seberapa bagus hasil backtest yang Anda miliki, masalah keacakan distribusi win and loss ini akan selalu tetap ada. Oleh karena itu trading itu bukan melulu soal metode, bukan melulu soal backtest ya teman-teman semua, akan tetapi juga masuklah di situ faktor money management atau pengelolaan resiko. Kalau yang namanya winning rate historis itu sifatnya fix dan distribusi win and loss itu sifatnya tidak acak, maka kita tidak perlu pakai money management dong. Kita langsung saja hajar lot gede berdasarkan history trading. Tapi sekali lagi yang namanya win rate itu sifatnya tidak fix dan selalu berubah-ubah, dan distribusi win and loss itu sifatnya selalu acak, maka kita butuh apa yang namanya money management. Jadi jangan menggunakan lot size yang terlalu besar hanya karena berdasarkan hasil historis, baik hasil backtest maupun hasil real trading. Waduh Pak Setio, kalau gitu sia-sia dong kita melakukan backtest. Tidak ya teman-teman semua, backtest itu perlu dilakukan karena dia merupakan salah satu metode uji coba sebelum kita menggunakan sistem kita di market real. Akan tetapi backtest itu punya keterbatasan. Backtest itu tidak didesain untuk mengetahui masa depan dan untuk kita bisa mengatur-atur distribusi win and loss ya. Karena sekali lagi distribusi win and loss-nya itu sebenarnya benar-benar acak, dalam artian kita tidak tahu pada trade yang keberapa saja kita akan profit atau kita akan loss dan seberapa lama sequence-nya. Seorang trader wajib memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Namun di saat yang bersamaan, dia juga harus mampu mengelola resiko dengan baik. Thanks for watching ya teman-teman semua. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika memang bermanfaat, silakan Anda bisa like, share video ini, dan nanti jangan lupa tulis komentar Anda ya. Oke, sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.